Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Selvia Waliana. Kami akan menyajikan informasi terkini seputar Seruyan yang telah kami rangkum dalam Info Seruyan hari ini. Pemirsa, info hari ini kami sajikan. Ketua Bapemperda DPRD Seruyan Ar-Rahman sampaikan kerjasama Bapemperda DPRD Seruyan dengan Kemenkumham Provinsi Kalimantan Tengah dalam pembuatan 3 ranperda. Pemirsa, info pertama kami awali dari saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Seruyan Ar-Rahman mengungkapkan tentang kerjasama Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Seruyan dengan Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Tengah dalam pembuatan ranperda atau rancangan peraturan daerah. Diungkapkannya untuk tahap pertama, pihak Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan tahapan paparan. Dalam tahapan paparan tersebut, Kemenkumham Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan tentang 3 buah ranperda, yaitu yang pertama, ranperda larangan minuman beralkohol, yang kedua, ranperda tentang haji, dan yang ketiga, ranperda penerbitan surat keterangan tanah atau SKT adat. Dikatakan Ar-Rahman bahwa proses ranperda tersebut masih panjang, yang kemudian menunggu hasil persetujuan fraksi-fraksi di sidang paripurna. Dikatakan Ar-Rahman secara khusus, SKT adat secara umum mengatur penerbitan SKT adat di dalamnya, yaitu memilah-milah mana yang domainnya pemerintah daerah atau desa dan mana yang domainnya kedamangan, karena yang menerbitkan SKT adalah damang kepala adat agar tidak ada kerancuan. Mengenai perda haji akan mengatur tentang pemberangkatan dan pendampingan haji, seperti pendampingan kesehatan dan keperluan lainnya sehingga ada panduan. Sementara perda untuk minuman beralkohol perlu diatur sedemikian rupa tentang larangan dan sanksi baik bagi yang memproduksi, mengedarkan, maupun yang meminum minuman beralkohol. Terkait larangan akan menyesuaikan kondisi sosial dan budaya, sementara sanksi nantinya akan meliputi sanksi administrasi dan hukum. Ceritanya begini, DPRD Kabupaten Seruyan itu kan kerjasama pembuatan rancangan peraturan daerah dengan Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi kemarin baru tahap paparan. Masih paparan, Pak? Ya, paparan dari Kemenkumham ke Bapemperda di Kabupaten Seruyan tentang ranperda 3 buah kemarin. Satu larangan minuman beralkohol kalau tidak salah. Yang kedua perda haji, yang ketiga ranperda SKT adat kalau keterangan tanah adat. Jadi baru paparan, masih prosesnya masih panjang. Nah, setelah itu baru nanti siapa-siapa nanti di antara kami yang di Bapemperda yang menjadi pengusul nanti kan. Nanti selanjutnya diusulkan ke paripurna, disetujui atau tidak oleh praksi-praksi nanti setelah sudah di paripurna. Iya. Secara umumnya, secara khususnya sendiri Pak, di misalnya yang SKT adat tadi Pak, itu yang mengatur secara pembuatan atau bagaimana itu Pak? Nah, SKT adat itu isinya secara umum itu mengatur tentang tata cara penerbitan SKT adat. Jadi memilah-milah mana yang domainnya pemerintah daerah atau desa, mana yang domainnya kedamangan, karena yang menerbitkan SKT adat itu kan damang kepala adat. Jadi di situ nanti akan diatur supaya tidak ada kerancuan. Itu yang SKT adat. Kalau yang haji itu hanya mengatur tentang keberangkatan dari embarkasi ke debarkasi, terus pemulangan dari debarkasi ke embarkasi ke tempat asal gitu kan ya. Jadi situ isinya hanya untuk pendampingan saja, pendampingan kesehatan, terus dari Depak, nanti dari Kementerian Agama pendampingnya. Jadi supaya nanti ada panduannya gitu aja kalau yang haji. Kalau yang minol tadi itu masih dalam perdebatan kemarin. Nanti akan diatur sedemikian rupa tentang larangan dan sanksi tentang
yang memproduksi, yang mengedarkan dan meminum minuman beralkohol tadi. Dia akan diatur sedemikian rupa zona-zona mana yang diperbolehkan untuk meminum atau menggunakan minuman beralkohol tadi, terutama untuk zona dapil 3 yang ada biasanya kegiatan adat dan sebagainya kan, biasanya mereka menggunakan minuman beralkohol tradisional biasanya, jadi itu yang diatur nanti. Sedangkan di daerah yang mayoritas muslim seperti dapil 2 dan dapil 1 mungkin nanti akan diatur larangannya. Di dalamnya ada sanksi administrasi, ada sanksi hukum di dalamnya. Jadi supaya apa? Supaya nantinya apabila penertiban baik oleh aparat kepolisian atau Pol PP itu ada acuan untuk menindak tegas. Nah, selama ini kan tidak ada aturan ke situ, hanya diamankan, hanya dibuat surat peringatan saja kan, dilepaskan lagi. Ini tidak ada efek jaraknya. Di dalam Ranperda itu akan diatur sedemikian rupa agar ada efek jaraknya gitu. Tapi nanti akan disosialisasikan juga ke masyarakat, diterima atau tidak nanti setelah disosialisasikan. Kalau dari pengamatan sendiri Pak, misalnya di dapil 1, dapil 2 ini kan mayoritas kan muslim Pak. Iya. Kalau untuk dari penjualnya kemungkinan kan masih banyak nih Pak. Untuk perizinnya sendiri itu bagaimana Pak? Dan di dalamnya itu tidak diatur tentang perizinan, hanya larangan. Larangan ya. ya. Karena yang membuat perizinan itu kan bukan di sini, bukan di kabupaten. Yang membuat perizinan itu dari kementerian di pusat. Jadi kewenangan kabupaten itu hanya biasanya membuat izin usaha dagang saja, UDI saja biasanya. Jadi tidak ada kewenangan kita untuk mengatur perizinannya. Justru yang di dalamnya nanti akan mengatur larangannya. Iya. Dari Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Tim Liputan Info Seruyan melaporkan. Pemirsa, demikian Info Seruyan hari ini. Saya Selvia Awaliana, beserta redaksi bertugas mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan salam SMTV.